Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brina Kalista, saya mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi angkatan 23 Universitas Gadjah Malang. NIM saya 236200008. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai sistem dan pendapatan UMKM Getuk Gulung Malang. Analisis pendapatan dan sistem UMKM pada produk Lindri Gulung. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis sistem pendapatan UMKM, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM, dan memberi solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan pendapatan UMKM. Yang pertama, kita harus menghitung biaya penyusutan alat. Biaya penyusutan adalah biaya yang timbul karena penggunaan aset tetap mengalami penurunan manfaat atau penurunan kualitas. Nah, di sini ada 11 alat yang digunakan untuk produksi getuk gulung. Yang pertama, kita membutuhkan sebuah pisau. Sebuah pisau ini memiliki harga 10.000. Sebuah gelas ukur dengan harga 5.000, sebuah timbangan dengan harga 65.000, sebuah gilingan seharga 1 juta, 2 buah baskom seharga 10.000, 2 buah sarung tangan seharga 2.000, sebuah tempat kukusan seharga 50.000, sebuah talenan seharga 15.000, sebuah mangkuk seharga 10.000, sebuah panci seharga 14.000, yang terakhir 2 buah sendok seharga 10.000. Maka dari alat-alat tersebut ditemukan total investasi alatnya adalah sebanyak 1.191.000. Lalu kita menghitung biaya penyusutan per bulannya. Biaya penyusutan alat per bulan adalah 1.191 dibagi dengan 36 bulan. Maka hasilnya ditemukan biaya penyusutan per bulannya 34.000. Selanjutnya ada fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap merupakan biaya yang tetap ada setiap bulan, tidak bergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Nah, biaya tetap yang dibutuhkan untuk produksi getuk ini, yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerjanya diasumsikan membutuhkan biaya 300.000. Lalu biaya air, gas, listrik sebanyak 100.000, biaya penyusutan alat sebanyak 25.000, dan biaya lainnya seperti bensin, sabun pembersih, dan lain-lain diasumsikan sebanyak 100.000. Maka ditemukan total biaya tetap per bulannya adalah 525.000. Biaya tetap per harinya karena diasumsikan dalam 1 bulan ada 26 hari aktif untuk kerja, maka 525.000 dibagi dengan 26. Dan hasilnya biaya tetap per hari adalah 20.192. Selanjutnya kita harus menghitung variabel cost. Variabel cost adalah biaya yang berubah sebanding dengan jumlah produksi atau penjualan perusahaan. Biaya variabel naik atau turun tergantung pada produksi atau volume penjualan perusahaan. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya pengemasan, dan biaya distribusi. Nah, yang pertama ini ada biaya bahan baku untuk produksi getuk gulung. Kita membutuhkan 800 gram singkong kupas seharga 5.000, 125 gram gula seharga 1.700, 50 gram mentega seharga 4.000, 150 gram coklat seharga 9.000, 300 gram kelapa parut seharga 3.050, lalu 70 ml air seharga Rp100, dan yang terakhir 260 ml susu kental manis seharga 5.800. Dan yang kedua kita menghitung biaya pengemasan. Biaya pengemasannya untuk kemasan 3 box seharga 2.700. Lalu untuk stiker atau label seharga 1.000. Nah, ditemukan total biaya variabel per
produksi per hari adalah 32.350. Dan VC per unitnya, karena diasumsikan dalam satu hari produksi getuk gulung ini menghasilkan 3 buah roll, maka 32.350 dibagi dengan 3, yang hasilnya 10.783, dan dibulatkan menjadi 11.000 per roll. Selanjutnya ada harga pokok produksi. Sebelum menghitung harga pokok produksi, kita harus menghitung total biaya. Rumus dari total biaya adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, lalu ditambah dengan biaya overhead. Biaya tetapnya tadi sudah kita temukan sebanyak 20.192 ditambah dengan biaya variabel sebanyak 32.350 dan ditambah dengan biaya overhead 0. Maka total biayanya per produksi adalah 52.542. Lalu kita bisa menghitung HPP getuknya. HPP getuknya rumusnya itu total biaya dibagi dengan jumlah produk. Total biayanya adalah 52.542 dibagi dengan 3. Maka ditemukan HPP-nya adalah 17.514 per roll. Lalu kita menghitung harga jual produk. Rumus dari harga jual adalah HPP ditambah dengan laba. Untuk HPP-nya tadi kita sudah temukan 17.514 dan ditambah laba sebanyak 30% atau 7.486. Maka ditemukan harga jual per boxnya adalah 25.000. Selanjutnya kita menghitung BEP unit. Rumus dari BEP unit adalah fixed cost dibagi dengan price dikurangi variable cost. Maka 525.000 dibagi dengan 14.000 dan dihasilkan 7,5 atau dibulatkan menjadi 38 box. Selanjutnya kita menghitung BEP harga. Rumus dari BEP harga adalah fixed cost dibagi dengan price dikurangi variable cost dikali price. Maka 525.000 dibagi dengan 14.000 lalu dikali dengan 25.000. Dan BEP harganya adalah 937.500.000. Selanjutnya perhitungan total biaya. Untuk menghitung ini kita memerlukan total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel. Total biaya tetap tadi sudah kita temukan sebanyak 20.192 ditambah total biaya variabel 32.350 yang dihasilkan total biayanya adalah 52.542. Konsep penerimaan. Total penerimaan dari penjualan getuk gulung ini melalui pemesanan adalah 937.500. Lalu kita menghitung konsep keuntungan. Untuk rumus konsep keuntungan adalah total penerimaan dikurangi dengan total biaya. Total penerimaannya adalah 937.500 dikurangi dengan 52.542 yang menghasilkan 884.958. Lalu kita yang terakhir menghitung rasio keuntungan. Rumus dari rasio keuntungan itu adalah total penerimaan dibagi dengan total biaya. Tadi kita sudah menghitung total penerimaan dan ditemukan 937.500 dibagi dengan total biaya 52.542. Dan rasio keuntungan dari produk getuk ini adalah 17,84. Kesimpulan dari analisis ini adalah dari perhitungan tersebut diperoleh keuntungan sebesar 884.958 dengan rasio sebesar 17,84 yang menunjukkan bahwa usaha ini sangatlah menguntungkan. Adapun saran untuk usaha lindri gulung ini. Yang pertama, peningkatan promosi dan pemasaran produk. Yang kedua, peningkatan kualitas produk dan layanan. Dan saran yang terakhir adalah peningkatan layanan pelanggan.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.